Oke, selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya coba akan meng-uncode. Kita coba bahas quiz yang sudah teman-teman kerjain kemarin. Ada 10 soal yang sifatnya adalah pemahaman konsep. Kemudian ada 2 soal yang dia sifatnya adalah eh, kemampuan kuantitatif, gitu ya. Oke, saya mulai aja. Saya mulai dari nomor 1, teman-teman. Nomor 1 adalah pertanyaan mengenai dalam prinsip ekonomi, penentuan keputusan dari seseorang mendasarkan pada trade-off yang harus dihadapi. Jawabannya adalah benar, ya. Karena manusia perlu mengetahui apa yang akan dia dapat ketika mengorbankan sesuatu daripada sesuatu lainnya. Jadi pada dasarnya ini, ya, untuk alasannya teman-teman boleh mengembangkan poin-poin berikutnya. Ini teman-teman pelajari waktu itu di minggu pertama kita ketemu, saya menyampaikan ada 10 prinsip dalam ekonomi makro, salah satunya adalah mengenai trade-off, ya. Karena basically kita perlu tahu ketika kita mengorbankan sesuatu, in return kita tuh dapat apa sih, gitu ya. Maka benar bahwa trade-off mendasarkan keputusan seseorang, gitu ya. Lanjut nomor 2, guys. Oke, ini saya minimize. Oke, dalam konsep opportunity cost, keputusan seseorang terkadang mendasarkan pada marginal changes. Ya. Jawabannya adalah benar, karena manusia akan membandingkan cost and benefit pada marginal yang itu akan memotivasi manusia dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Ini juga ada pada materi minggu pertama mengenai 10 prinsip ekonomi makro, mengenai bagaimana manusia membandingkan cost dan benefit, gitu ya, ketika kita membicarakan trade-off atau opportunity cost. Oke, berikutnya adalah nomor 3, market failure tidak dapat terjadi karena terdapat, oke ya, hati-hati kalimatnya ya. Market failure tidak dapat terjadi karena terdapat market power dari salah satu pemain pada market tersebut, gitu ya. Jadi market failure itu kalau misalnya ada market power itu justru tidak bisa terjadi, gitu ya. Nah, jawabannya adalah bernilai salah. Justru karena ada market power yang dia outstanding dari salah satu pemain pada market tersebut, itu bisa menyebabkan kondisi market failure, gitu ya. Waktu itu saya pernah memberikan contoh, misalnya sepak bola, gitu ya. Adanya Real Madrid, PSG, Manchester City, gitu ya. Di mana mereka mendominasi nih pembelian pemain bagus-bagus, sehingga klub-klub lainnya tidak mendapatkan penyetaraan pemain, gitu ya. Nah, kondisi ini yang salah satu indikasi adanya market failure, gitu ya. Berikutnya, nomor 4 adalah unemployment merupakan dampak secara short run dari upaya pemerintah dalam menurunkan laju inflasi. Jawabannya adalah benar, karena biasanya salah satu cara untuk menurunkan banyaknya uang yang beredar di pasar adalah dengan menaikkan harga, gitu ya. Ini juga ada di 10 prinsip makroekonomi, ya, di slide-slide akhir, gitu ya, mengenai unemployment dan inflation. Ketika kondisi ini terjadi, segera konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk jumlah yang sama, gitu ya. Karena harga, misalnya kita bicara BBM, gitu ya, BBM-nya naik dari harga 7.500 ke 10.000, sehingga untuk mendapatkan jumlah yang sama, dalam tanda kutip adalah 1 liter, gitu ya, yang sebelumnya kita pakai uang 10.000 ada kembalian, sekarang nggak ada kembalian, gitu ya, karena 10.000-nya langsung habis buat beli 1 liter. Nah, kondisi ini tidak dapat diikuti oleh semua pemain di market, gitu ya, terutama pengusaha. Sehingga, gitu ya, salah satu yang dilakukan agar bisa sustain bisnisnya adalah mengurangi beban biaya, gitu ya. Dan salah satu postur anggaran yang cukup signifikan dalam hampir semua bisnis yang skalanya besar, gitu, teman-teman ya, adalah beban SDM. Sehingga memutus beban SDM itu adalah shortcut, gitu ya, adalah shortcut
yang berlangsung secara short run gitu untuk memotong atau memangkas biaya yang cukup signifikan. Sehingga itu akan menstimulasi adanya layoff sebagai respon tercepat atas kondisi tersebut gitu ya. Jadi ini adalah respon short run dari mayoritas bisnis. Teman-teman boleh menjelaskan yang lain, beberapa poinnya perlu teman-teman tangkap gitu ya. Berikutnya, circular flow diagram adalah bentuk diagram yang menggambarkan perputaran produk dan uang untuk satu jenis market. Ya. Ini sudah pernah saya sampaikan di materi minggu ketiga mengenai supply and demand. Ya, di situ ada circular flow diagram. Bagian atas adalah mengenai product market, di bagian bawah adalah mengenai resource market, gitu ya. Jadi terdapat dua market yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan adalah untuk satu jenis market, berarti jawabannya adalah salah. Ya. Berikutnya, production possibility frontier adalah kurva yang menunjukkan batas kemungkinan yang bisa diproduksi dan mendasarkan kepada konsep trade-off. Ya. Jawabannya adalah benar. Ini juga pernah saya sampaikan ke teman-teman gitu ya. Asumsinya kalau kita punya resource, saya waktu bahas apa ya? Saya agak lupa. Kayak waktu bahas production kalau saya nggak salah ya. Jadi misalnya saya punya resource 100 kilogram mentega gitu ya, maka saya bisa memilih 100 kilogram mentega ini dengan resource yang saya punya, teknologi yang saya punya, itu bisa menghasilkan mentok di angka berapa sih gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi batas kemungkinan maksimal di mana saya bisa memproduksi sesuatu. Nah, kalau kemudian kita geser resource-nya, kemudian misalnya katakan mentega tersebut untuk mendapatkan roti atau cookies gitu ya. Kemudian saya geser untuk penggunaan cookies, kemudian saya geser untuk penggunaan roti misalnya gitu ya. Maka 100 kg tadi saya pecah menjadi 80 kg misalnya untuk cookies, 20 kg untuk roti misalnya gitu ya. Jadi kemudian kita bisa petakan dalam sebuah kurva gitu ya, yang kemudian disebut sebagai production possibility frontier ya, yang dia menentukan batas ya, batas di mana kita bisa melakukan trade off dari output yang bisa diproduksi dari sumber daya teknologi yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan untuk mencapai, ini typo ya, untuk mencapai angka optimum adalah dengan memaksimalkan ketersediaan teknologi yang paling efisien ya. Lanjut nomor 7 guys. Praktik bisnis seperti PLN dan PDAM disebut sebagai ekosistem market kompetitif. Oke, masih ingat ya waktu kita bahas ini explicitly, jawabannya adalah salah ya. Karena PLN dan PDAM beroperasi di Indonesia tidak punya pesaing gitu ya. Artinya mereka single seller gitu ya. Di mana kalau ada kondisi market single seller but many buyers, maka kita sebut sebagai kondisi market monopoli gitu ya. Maka jawabannya adalah salah. Oke ya, market tersebut non kompetitif atau bisa kita sebut dengan pasar monopoli. Ya. Nomor 8, produk capital merupakan barang yang langsung dikonsumsi atau digunakan setelah produk tersebut dimiliki. Jawabannya adalah salah ya. Karena kalau yang langsung dikonsumsi itu disebut sebagai produk konsumsi ya, atau consumption product gitu ya, produk konsumsi. Sementara kalau produk capital biasanya setelah barang yang kita beli, misalnya saya beli mobil, kemudian mobilnya saya sewakan lagi untuk saya punya bisnis rental mobil gitu misalnya. Sehingga mobil tersebut tidak langsung direct saya consume, tapi digunakan oleh orang lain, saya gunakan untuk modal usaha untuk mencari benefit dari situ, mendapatkan profit, mendapatkan revenue gitu ya. Itu disebut dengan produk capital. Yang langsung dikonsumsi, yang consumable itu disebut dengan produk konsumsi. Ya. Lanjut nomor 9. Pergeseran kurva demand ke kiri atau ke kanan, ya. Geser kurvanya ya berarti ya ke kiri atau ke kanan disebut dengan istilah change in quantity demanded. Ya, ini saya bahas waktu kita membahas supply and demand. Jawabannya adalah salah ya. Kondisi tersebut merupakan istilah dari change in demand ya. Jadi kalau geser ke kiri atau ke kanan itu disebut dengan change in demand.
Change in quantity demanded itu terjadi hanya bergeser sepanjang kurva demand-nya saja, gitu ya. Itu adalah change in quantity demanded. Kalau geser kurvanya ke kiri dan ke kanan, itu disebut dengan istilah change in demand. Ya. Lanjut nomor 10. Pergeseran kurva supply ke kanan, ya, supply ya, kurva supply ke kanan dari kurva sebelumnya dapat dikarenakan faktor input prices atau harga bahan materialnya, gitu ya. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar, ya. Karena ketika input prices harganya mengalami penurunan, produsen dapat membeli bahan lebih banyak dari sebelumnya, gitu ya, sehingga dapat meningkatkan angka produksi. Sehingga hal ini berdampak pada bergesernya jumlah yang ditawarkan tanpa menaikkan harga jual, ya. Sehingga faktor input prices merupakan kondisi atau atau stimulus, gitu ya. Stimulus yang mempengaruhi bergesernya kurva supply ke kanan. Oke, ini tadi adalah pembahasan 10 soal kualitatif. Untuk UTS akan saya tambahkan 5 butir soal lagi teman-teman ya. Jadi at least teman-teman kalau menonton video saya, mempelajari poin-poin yang saya sampaikan tadi, maka teman-teman harusnya bisa mendapatkan poin maksimal di 10 nomor awal. Karena ini tidak akan saya ganti soalnya. Pure saya gunakan langsung. Plek-ketiplek gitu ya. Jadi teman-teman fokuslah untuk belajar lagi di materi yang mana yang teman-teman mungkin masih salah di 10 soal ini. Kemudian teman-teman perlu ingat ada 2 materi lagi yang belum keluar ya di sini ya, adalah mengenai elastisitas sama cost of production ya. Silakan dipelajari 2 materi itu, siapa tahu muncul di 5 soal besok ya. Oke, sekarang saya akan geser ke soal kuantitatif atau kemampuan analisa. Oke, ini saya enter dulu ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Pokana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di penyedia barang dan alat kesehatan. Salah satunya yang teman-teman pakai mungkin masker ya, masker Pokana. Dikarenakan terjadinya COVID-19, alat kesehatan yang diwajibkan pemerintah untuk digunakan yaitu masker mengalami lonjakan permintaan. Ya, sehingga walaupun harga masker naik dari yang semula 15.000 per pack menjadi 20.000 per pack, angka ya, diikuti dengan permintaan yang juga semakin tinggi, yaitu dari 100.000 ke 150.000 pembeli. Ya, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka tentukan beberapa hal berikut ya. Untuk kuis saya potong hanya 1 poin saja yang saya sampaikan ke teman-teman. 1 poinnya nanti saya keep buat UTS ya. Tentukan jenis ekosistem bisnis dari Pokana berdasarkan pola demand-nya. Ya. Jadi di sini sudah saya kasih clue ya, berdasarkan pola demand-nya. Maka yang teman-teman bisa lakukan adalah coba di plotting. Ya, coba di plotting antara harga dan juga quantity yang terjadi. Ya. Kemarin salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan kurva elastisitas ya. Kita mencoba plotting antara harga, jadi yang Y ini harga teman-teman ya, yang sumbu X adalah quantity-nya. Oke. Ketika saya plotting, bisa saya justifikasi bahwa kurvanya agak landai. Ya, kurvanya agak landai. Kemudian kalau kurvanya agak landai, maka bisa saya sinyalir bahwa demand-nya adalah elastis. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung menjustifikasi berdasarkan garis atau gambarnya saja. Maka teman-teman boleh melengkapi analisanya menggunakan analisa elastisitas ya. Cara menghitungnya adalah teman-teman cari dulu menggunakan midpoint formula ya. Masih ingat ya midpoint formula ya? Ini dikurang yang besar dikurang yang kecil, kemudian dibagi, dijumlahkan keduanya, kemudian dibagi 2 ya. Nah, ketika saya dapat angka change in variables-nya, ternyata yang price berubah sebesar 29%, sementara quantity-nya hanya bergeser sebanyak 40%. Ya. Jadi kemudian kalau saya bagi delta Q per delta P, maka saya akan mendapatkan angka 1,40.
Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau angka elastisitasnya lebih dari satu, maka bisa kita sebut sebagai kondisi atau ekosistem bisnis yang elastis, gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa bikin kesimpulan ya di akhir setelah teman-teman hitung atau teman-teman melakukan analisa, jangan lupa diberi conclusion, ya. When the change of quantity is larger than change in price, ya, when the change of quantity is larger than change in price, meaning that this business on elasticity ecosystem, ya. Jadi jangan lupa teman-teman kasih narasi ya. Jadi kalau perubahannya dari quantity lebih besar pada harganya, perubahan harga gitu ya, maka dia berada pada ekosistem bisnis yang elastis, gitu ya. Ini untuk nomor satu. Oke. Sekarang saya lanjut nomor 2. Oke, dari itu. Berikut adalah tabel penjualan dari Pokana secara detail selama semester 1 2021 ya. Semester 1 itu berarti kan 6 bulan ya. Untuk fixed cost ditetapkan senilai 1 juta per bulannya dan biaya-biaya yang bersifat variabel diketahui di angka 10% dari fixed cost di bulan Januari dan ditahan naiknya sebesar 20% dari bulan sebelumnya ya. Oke, ini adalah angkanya. Ini price dan quantity-nya. Ini juga sama, bisa teman-teman plotting di kurva elastisitas. Oke, pertanyaan adalah kurva scatter diagram yang mewakili kondisi tersebut di atas. Oke ya. Ini kayaknya saya pernah kasih tugas juga ya. Oh, no, no, no. Pernah saya praktekkan di kelas ya. Pernah saya praktekkan di kelas. Membuat kurva scatter diagram. Oke, ini saya sudah punya Excel. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. Ini nomor 2 ya. Ini datanya tadi 10.000, 11.000, 12, 13, 14, 15. Kemudian kuantitinya juga sama 100.000, 110, 120, 130, 140, 150 ya. Karena ini kondisi pandemi gitu ya, kondisinya memang tidak seperti pada umumnya. Harusnya ketika harganya naik gitu ya, harganya naik harusnya kuantitinya kan turun ya permintaannya ya, tapi ini diikuti dengan naik karena memang banyak orang yang masih butuh gitu ya, sehingga harganya meskipun naik orang-orang tetap akan beli. Oke, kemudian saya gambarkan data ini di dalam scatter diagram ya, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nah, teman-teman masih ingat ya cara bikinnya ya. Kita bisa mulai dari insert, kemudian scatter diagram, teman-teman pilih yang ada garisnya ini ya. Oke, ini saya delete dulu, saya delete, saya delete. Oke. Nah, kalau sudah kosong gini, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih select data, ya, select data. Kemudian teman-teman boleh pilih datanya ini yang akan kita pakai ya, sampai di kolom C kayaknya. Oke ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oh, nah. Hold on, hold on. Saya perlu setting datanya dulu. Oke, ini saya ulangin dulu. Saya ulangin dulu. Ini saya ulangin. Oke. Oke. Select data. Kemudian saya select semuanya. Oke. Nah, kemudian teman-teman decide mana yang di X, mana yang di Y. Gitu ya. Nah, kemarin seperti yang sudah-sudah, yang ditaruh X itu adalah quantity-nya. Ya. Maka teman-teman taruh ini di quantity untuk X-nya.
Kemudian, oke benar ya. Kemudian untuk Y-nya adalah harga, maka teman-teman select untuk range angka di harga. Oke, kalau sudah dinamakan misalnya plotting data. Oke, kalau sudah saya tekan OK, nah dia muncul ya, cuma dia di ujung kanan di sini ya, nggak enak kan ya, maka saya bisa ganti-ganti angkanya. Gantinya gimana biar enak dibacanya, mungkin dimiripkan sama soal gitu ya, teman-teman bisa otak-atik di format Access ya. Jadi teman-teman klik di sini, oke, kalau sudah klik kanan, kemudian pilih select data, sorry, kemudian format Access. Oke, nah nanti dia akan muncul di sebelah kanan gini ya. Nah, maka bisa teman-teman atur. Karena harganya dia range-nya mulai dari 10.000 sampai di 15.000, maka kita bisa atur minimumnya misalnya jangan di 0. Misal angka yang mendekati 10.000 misalnya. Saya set 9.000 misalnya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, dia jadi lebih kelihatan ya. Progresinya lebih kelihatan daripada sebelumnya. Oke, kemudian harganya tadi kan ada yang 12.000, ada yang 13.000 gitu ya. Ada yang 14. Nah, di sini nggak kelihatan nih. Karena dia naiknya per 2.000 ternyata ya. 9, 11, 13. Nah, diatur lagi. Naiknya dibikin per 1.000 aja misalnya. Oke. Maka di sini teman-teman ganti 1.000. Ya. Nah, sehingga titik-titiknya lebih kelihatan nih sekarang. Ya. Ini 10.000, ini 11.000, ini 12, ini 13, ini 14, ini 15. Ya, lebih kelihatan. Nah, sekarang PR-nya adalah untuk sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya kan juga tidak dimulai dari 0. Kalau teman-teman lihat datanya, dimulai dari 100.000. Ya. Maka teman-teman disetting saja dari angka yang paling dekat dengan 100.000. Ya. Oke, misal saya ganti 90.000. Oke. Nah, udah agak digeser ke kiri nih sekarang gitu ya. Jadi enak kita bacanya 10 sama 10, 11 sama 11, 12 sama 12, 13 sama 13, 14 sama 14, 15 sama 15. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti plotting datanya sudah selesai. Ya. Pertanyaan berikutnya tadi adalah teman-teman diminta untuk mengeluarkan equation formulanya, ya. Maka seperti kemarin yang sudah sempat saya sampaikan, teman-teman klik garisnya, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman pilih add trend line, ya. Add trend line. Nah, di sini ada trend line option, ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik gitu ya. Karena kita asumsinya pakai linear, melihat hubungan X terhadap Y, maka linear saja. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, nanti akan muncul pilihan display equation on chart. Ya. Kemudian teman-teman klik di sini, nanti dia akan muncul di sini Y sama dengan 0,1 X. Nah, ini bisa teman-teman ganti warnanya, bisa digedein hurufnya gitu ya. Oke. Oke. Jadi pertanyaan A dan B sudah selesai. Ya, teman-teman bisa menjawab menggunakan ini. Ada 2 poin yang tidak saya sampaikan di kuis, akan saya sampaikan di UTS. Silakan teman-teman pelajari. Kalau misalnya saya minta perubah apa ya, hitungan elastisitas misalnya, atau hitungan cost of production gitu ya, silakan dipelajari lagi. Oke, teman-teman. Soalnya ya. Oke. Kurva scatter diagram dan juga formulasi matematisnya kita sudah jelaskan bersama, sudah pelajari bersama. Oke, jangan lupa nanti kalau sudah selesai semua, teman-teman bikinlah conclusion ya, jangan lupa dibikin konklusinya. Oke. Anggaplah saya bukan orang background teknik industri gitu ya. Jadi teman-teman coba kerjakan seakan-akan mempresent jawabannya teman-teman ke pimpinan misalnya gitu ya, atau ke rektor misalnya gitu ya. Coba posisikan teman-teman jelaskan jawabannya teman-teman
pada orang yang backgroundnya tidak sama seperti teman-teman. Oke, jadi harus seenak mungkin dibacanya, bisa diinterpretasikan gitu ya. Oke, oke, kita akan UTS di minggu depan. So, teman-teman belajar, nanti silakan ditonton video ini, boleh diulang gitu ya. Mudah-mudahan membantu untuk UTS-nya teman-teman. Kita ketemu di minggu depan. Good luck guys. May the force be with you.